Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yamtahinu bihi darajatal hubbi bimufaraqatil mahbubi. Kemarin siri atau rahasia bahwa zakat itu adalah satu di antara rukun atau dasar-dasar Islam. Nomor satu yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadah ini adalah bentuk ketetapan bahwa kita itu mengakui, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zat Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Nah, bentuk tauhid, bentuk kita mengakui bahwa Allah ini esa dan Allah itu Tuhan kita, yaitu tentu kita itu tidak boleh menduakan, karena Allah itu adalah zat yang paling kita cintai, yang paling kita tuju sampai yaumul qiyamah adalah orang yang atau zat yang paling dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyekutukan, kita tidak boleh menduakan Allah. Nah, tentu tauhid atau 2 kalimat syahadah ini tidak cukup hanya diucapkan lewat lisan saja. Kalau syahadat atau tauhid ini hanya diucapkan dengan lisan saja, maka sedikit barokahnya, sedikit anugerahnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan tauhid. Itu adalah sebagai bentuk sampai di mana kedudukan seseorang itu mengakui bahwa Allah ini adalah zat yang paling dicintai. Segala-galanya yang dicintai itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai seberapa? Begitu juga kita sebagai manusia umum awam, tentu secara lahiriah, secara naluri, secara mental adalah senang dengan duniawi, senang dengan harta benda. Nah, harta benda ini yang kita cintai namanya juga mahbub, tapi itu adalah materi. Tapi mahbub yang paling kita cintai hakikatan, secara hakiki, secara nyata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amwalu mahbubatun indal khalaiki
li annaha alatun tumatti'uhum bidunya wa bisababiya yakni sunu bihadzal alami wa yanfiruna anil mauti ma'an nafihi liqa al mahbubi fam tuhinu bitasdiqi da'wahum fil mahbubi wastangzilu anil mali alladzi wa marmuquhum. Nah, hakikat atau yang paling nyata yang mestinya kita cintai atau mahbub yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara naluriah manusia, seluruh makhluk di muka bumi umumnya, bahwa harta benda ini adalah yang dicintai. Mengapa demikian? Karena harta benda ini adalah sebagai bentuk alat, sebagai bentuk materi manusia atau makhluk ini berbahagia, bersenang-senang, tumatti'uhum. Di duniawi ini kita yang senang itu ya materi, harta benda. Kalau istri pun istri cantik itu juga harta benda, karena itu sifatnya adalah duniawi. Istri cantik, punya kendaraan yang mewah, punya rumah yang bagus, ini secara umum adalah lahiriah yang kita cintai yang ada di dunia. Jadi karena sebab kita punya harta benda di dunia ini, kita bisa bersenang-senang, yakni suna bihadzal alami. Cara duwe duit ya iso rekreasi, iso zarakasi, ziarah dan rekreasi. Kalau kelebihan lagi ya berulang kali, bahkan tiap bulan itu umroh misalkan, itu juga merupakan yakni sunnah bihadzal alami. Kalau punya uang lebih banyak lagi, ya kita bisa berlibur di Amerika, berlibur di Eropa dan seterusnya. Ini adalah bentuk bahwa secara lahiriah materi ini adalah sesuatu yang kita cintai. Dan secara umum manusia atau makhluk ini untuk melepaskan materi itu dari pandangannya itu suka. Jadi wastangzilu anil mali alladzi wa marquhum. Ini biasanya itu suka. Dan secara sifat atau naluri manusia itu adalah ini hak. Mayoritas namanya manusia hidup, bahkan hewan kalau punya perasaan, yang firuna anil mauti, tidak senang mati. Padahal mati itu pasti. Lho nyatane ora seneng mati apa? Lara diobati. Untuk ompong kuwi lho ditambal ben apa ya nek mangan sate ben enak kali. Ya. Nek untune ompong kan mangan daging juga tidak enak. Jadi secara watak, secara karakter, secara naluri yang namanya manusia itu yang firuna, enggak seneng, sengit, benci dengan kematian. Lho padahal dalam mati itu adalah kita akan bertemu liko al mahbubi. Padahal mati apa itu namanya redaksinya itu li'an nafihi ma'an nafihi liko al mahbubi. Padahal ketika mati itu kita akan bertemu zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ning rata-rata mayoritas manusia di dunia ini takut mati, yang firuna menghindari. Oleh karena itu secara umum manusia itu seneng kalau harta bendanya itu banyak.
dan benci dengan kematian, padahal dalam hati itu kita akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai, yaitu Allah. Ya mengapa yang kita cintai? Kan kalau mati kita itu berarti itu kalau orang baik kan maksudnya akan surga. Ya surga itu yang memiliki itu Allah. Jadi mahbub yang kita cintai. Oleh karena itu harta benda di dunia banyak kita senang, kalau kita mati kita itu susah atau menghindari. Famtuhinu, maka Allah mengetes, bahasanya itu mencoba kita sampai di mana kita itu menyatakan, bahasanya makanya tasdik itu membenarkan, tapi menyatakan kalau kita ngaku-ngaku bahwa kita itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melepaskan pandangan harta benda itu dari hati manusia. Jadi ketika harta benda kita itu banyak di dunia ini, kita kan mestinya itu pengen ini seneng-seneng jalan-jalan ya sama keluarga ya sama teman-teman. Nah, padahal di sisi lain kita itu juga punya zat yang paling cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah itu mengetes kita. Ayo, kalau kamu benar-benar mencintai mahbub yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sepiro mengko dikongkon zakat. Ya ini Allah itu mengetes seperti itu dan bisa melepaskan kesenangan materi ini dari pandangan manusia itu sendiri. Allah berfirman ini dalam surat At-Taubah ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau manusia ini secara umum wegah, nggak mau melepas harta benda yang ada di dunia, maka Allah ini memberikan apa ya istilahnya itu ngetes atau istilahnya memberi kebahagiaan sendiri kalau bisa melepas harta benda itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan mengganti, ya akan mengganti orang-orang mukmin yang mau jihad. Jihad itu menegakkan agama. Nek perang ya perang, kalau menegakkan agama ya pokoknya itu mulang ngaji agar supaya agama Islam itu berlangsung. Allah akan mengganti orang-orang mukmin yang mau mengorbankan dirinya dan juga harta bendanya. Janjinya Allah itu apa? Bi anna lahumul jannata. Allah akan memberikan orang-orang mukmin yaitu surga. Karena apa? Surga itu abadi. Nah, Allah mengganti, asalnya maknanya itu membeli, mengganti harta benda, jiwa raga. Cara mukmin perang mati kan berarti angkusihim jiwa raganya. Yang sudah dikorbankan itu tentu dengan jihad. Jihad kalau kita memang harus perang dengan orang kafir ya kita perang dengan orang kafir berarti jiwa raga kita. Tapi kalau tidak perang dengan orang kafir ya dengan kalau kita punya materi ya punya materi. Berjuang menegakkan agama, bagaimana agar supaya agama Islam itu berlangsung. Kalau harta benda milik kita karena apa itu namanya sudah tidak ada perang, tenaga kita ada pondok, ada masjid, ada musola dibangun, ada madrasah, butuh biaya. Jiwa raga kita itu bisa diberikan ya kita berikan, harta benda kita bisa berikan, kita sumbangkan. Tentu ya tidak semuanya. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hanya sebagian saja. Jadi Allah akan mengganti pengorbanan jiwa, pengorbanan harta benda orang mukmin
dengan surga, tentu dengan jihad fi sabilillah, tentu dengan jihad menegakkan agama Allah. Wa huwa musamahatun bil mahjati syaukan ilaliko ilahi azza wa jalla. Dan tentu pengorbanan jiwa raga, pengorbanan harta benda di jalan Allah ini adalah disertai dengan lapang dada. Lapang dada apa? Lapang dada karena di jalan rindu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihadnya itu orang keben dianggap wah paling nyumbang masjid semini biar tidak dilem orang lain. Tapi karena musamahatan lapang dada bil mahjati syaukon karena cinta. Cara Jawa niki bronto banget, seneng banget besok mendapatkan pahala, besok bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya bertemu liqa Allah itu pasti tempatnya itu enak. Wal musamahatu bil mali awanu. Kalau kita tuh berkorban, berlapang dada dengan harta benda itu ringan kali. Ya kan orang kudu kabeh, sebagian. Cara duit saya itu zakatnya cuma 25. Itu hanya setahun. Tapi coba kalau pengorbanannya itu dengan jiwa raga. Ninggalke bojo karo anak, bojone isih ayu, isih nom, anak isih cilik-cilik. Jadi kalau kita berkorban berlapang dada dengan harta itu mudah. Ahwanu. Walamma fuhima hadzal makna fi badil amwali. Ingko saman nasu ila salasati aksamin. Nah, ketika kita fahami arti daripada pengorbanan jiwa raga, pengorbanan harta benda di jalan Allah fil amwali, maka di sini manusia atau umat manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Qismun saddaqu tauhidah wa nazalu an jami'i amwalihim falam yadakhiru dinaron wala dirhaman kama jaa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jami'i amwalihi. Jadi di dunia ini manusia yang punya harta benda, manusia yang diberi jiwa raga ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu orang yang benar-benar menyatakan ketauhidannya, mentasdekkan ketauhidannya. Istilahnya apa ya? Mencurahkan. Bener-bener dilaksanakake. Kalau bahasane Jawa itu bener-bener ngestokake. Nah, dia itu bertauhid kepada Allah dan menempatkan seluruh harta bendanya. Maksudnya menempatkan tuh ada hak harta benda yang diberikan di jalan Allah, itu menempatkan. Tidak semuanya itu dimiliki, dizakati wega, disodakohi wega. Walam yadakhiru, dan mereka tidak menyimpan harta bendanya, tidak menyimpan uangnya. Seperti siapa? Seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh harta bendanya diserahkan Kanjeng Nabi untuk perjuangan Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Jadi mulanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ganjarane karo wong salam dunya ya akeh Abu Bakar sih. Karena yang pertama kali. Gak pada dawuh Kanjeng Nabi man sanna sunatan falahu ajwa wa ajru amilan wa amila biha wa ajman amila biha. Barang siapa
melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu sendiri dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu. Jadi cara Pak Ali iki ya, Pak Ali kan asli orang ngerti. Iya. Mergo tak ajari tiru-tiru aku. Ganjar aku loro Pak Ali ning sampean siji aku nglakoni kebaikan ping pindune krana diajarke. Cara dene kaya multi level ngono lho Pak Ali. Sing dhuwur itu berlipat. Lah iki ganjaran itu seperti itu. Multi level iki tiru-tiru hadis Kanjeng Nabi man sana sunatan hasanatan falau ajra wa ajru man amila biha. Sebaliknya man sana sunatan sayiatan falau wizruha wa wizru man amila biha. Kalau orang mengajarkan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosanya kemaksiatan dan dosanya orang yang mengamalkan kemaksiatan mergo diajari. Berarti kalau di dosa niru, kalau ini wong akeh ya dosane tambah oke, padahal yang lain itu satu. Ini jadi yang nomor satu, manusia yang bener-bener tauhidnya itu tasdik, wis pokoke jiwa ragane harta bendane hanya ke jalan Allah, yaitu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena seluruh harta bendanya diserahkan kepada Rasulullah dan semuanya itu untuk perjuangan Rasulullah. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, wa qismun dunaha ulai. Yang lain itu bukan seperti itu apa? Dia iman, dia ya bertauhid. Tapi tidak seperti Abu Bakar pengorbanannya. Siapa dia? Wahum al-mumsikuna amwalahum al-muraqibuna lima waqitil hajati wa mawasimil khairati. Yaitu mereka yang menahan, tidak mensodakohkan, tidak mentasarufkan harta bendanya. Dia selalu melihat momen-momen atau waktu-waktu kebutuhan dan juga musim-musim kebaikan. Jadi gini, cara duit tuh kayak waya liburan kan Januari. Liburan ya kuwi dinoke. Aku yo duit tapi meh tak gawe liburan keluarga ya. Tahun baru misalkan. Aku di duit tapi aku tak gawe kebutuhan meh bodo ya umpamane. Lha iki namanya muraqibu danil hajat wal mawasim. Mawasim itu musim lho Pak. Musim itu waktu. Jadi waktu butuh. Harta bendanya banyak tapi tidak ditasarufkan, tidak disedekahkan, tidak diamalkan, tapi ditahan untuk diri sendirinya, dikeluarkan itu ketika butuh. Ketika butuh dan ketika melihat momen-momen baik. Ya baik itu maksudnya meh liburan keluarga, akhir tahun dan seterusnya. Fayakunu qasduhum fil iddikhari al-infaqu ala khadil hajah dunat tana'umi wa surful fadili anil hajah ila wujuhil birri mahmadhara wujuduha. Jadi orang yang model nomor 2 ini, mereka itu menyimpan itu tujuannya adalah diambil kebutuhannya dulu, baru kalau ada sedikit kelebihan dia mau melakukan amal-amal baik. Wa haula'i la yaqtasiruna ala miqdari zakat. Dan orang-orang semedel itu kan bukan berarti dia itu untuk melegakan, ya untuk melaksanakan zakat. Itu tidak. Kalau zakatnya itu pasti. Tapi sebenarnya zakat itu kan bahasanya itu
litazkiyatin nafsi, kanggo ngresiki awak. Itu kalau sebagian ulama itu begini Pak Ali. Kalau zakat harta benda itu kan misalkan kita itu nanam padi itu kan harus ada 1 nisab. Kita berdagang juga 1 tahun dan 1 nisab. Tapi sebagian ulama itu mengatakan demikian. Sebenarnya zakat harta benda bukan zakat fitrah itu tanpa ada 1 nisab pun wajib zakat. Karena apa? Ya itu tadi. Zakat itu untuk mensucikan harta bendanya dari subhat. Lha apa nek ora ono sak nisab pamane sithik iki apa ya ora ono subhati gitu loh maksudnya. Itu sebagian ulama itu mengatakan seperti itu. Tapi itu mazhabnya itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tetap ada 1 nisab. Kalau mazhab yang lain itu memang demikian. Pertanyaannya, kalau tidak ada 1 nisab, misalkan harta kita itu pas-pasan opo ora ono subhati gitu loh. Karena ada subhatnya, maka di situ juga perlu yang namanya dizakati atau dibersihkan. Wa qad dzahaba jama'atun minat tabi'ina ila anna fil mali huquqan siwa zakati kan nahri wasybi wa atoin wa mujahidin. Nah, sebagian tabi'in atau ulama-ulama setelahnya sahabat itu kan namanya tabi'in. Ini ada yang membahas, ada yang berpendapat bahwa harta benda ini selain ini tadi sudah awalnya sudah saya katakan, walaupun belum ada 1 nisab ini tetap di zakati atau paling tidak itu disodakoi. Ini sebagian tabi'in atau ulama setelah sahabat ini membahas bahwasanya harta benda selain kewajiban untuk dizakati, itu juga ada kewajiban yang lain seperti zakat. Ya mungkin sedekah, mungkin amal jariyah, mungkin sedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Seperti Imam Nakhai, Imam Syi'bi, Imam Atha dan Imam Mujahid. Jadi harta bendanya bukan cuma dizakati, tapi untuk pembangunan pondok, pembangunan masjid, santunan anak yatim piatu, fakir miskin dan terusnya. Wa qala Syi'bi bada aqilau hal fil mali hakun siwa zakati. Imam Syi'bi ditanya, apakah harta benda itu ada hak selain zakatnya? Jadi kalau orang panenan padi 1 ton kan berarti ada 1 nisab. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau ada 1 ton baru dikeluarkan zakat. Kalau tidak ada 1 ton berarti kan namanya tidak ada 1 nisab, tidak wajib zakat. Tapi Imam Syi'bi ketika ditanya apakah ada kewajiban dalam harta benda ini selain zakat. Jadi kalau zakat kan berarti itu harus 1 nisab, nomor 2 harus 1 tahun haul. Qala na'am ama sami taqalahu azza wa jalla. Dijawab oleh Imam Syi'bi, betul ada selain zakat. Coba lihat, coba kaji firman Allah yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Ini surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Baqarah 77. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinil birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini
wabnas sabil wal sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'sa'i ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di sini makhluk syahidnya, fokusnya dalam ayat yang ke-177 ini adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang artinya apa? Yang dinamakan amal baik. Zakat itu kan ya amal baik. Itu kok ketika kita memalingkan wajah kita ketika sholat menghadap ke arah maghrib itu kan arah barat atau arah timur. Kalau orang Afrika kan menghadapnya itu ke timur. Tapi siapa yang dikatakan orang yang perilakunya itu baik, yaitu satu orang yang iman kepada Allah, iman di hari yaumil akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi. Ya ini kan rukun iman tuh ini. Dan fokusnya adalah wa'atal mala ala hubi, dan orang-orang yang memberikan harta bendanya karena dia cinta. Jadi krono banget le cinta ini justru itu malah dikongkon nih selain zakat, kowe atal malah. Jadi zakat itu ora kok ngenteni akeh sak nisope utawa ngenteni setahun. Sampai di mana kita itu cinta banget kepada harta, itulah ketika itu kita kasihkan sebagian. Ini kalau ayatnya itu seperti itu. Dikasihkan kepada siapa? Ya kerabat-kerabat kita. Anak yatim, yatama, orang-orang miskin, orang-orang fakir, wabnas sabil, orang yang bepergian, wafir riqabi, dan budak-budak. Sekarang nggak ada budak. Dan orang yang berikutnya yang dinamakan baik, yaitu orang yang menegakkan sholat, memberikan zakat, dan orang yang sabar ketika ditimpa musibah, ketika diberi kelonggaran. Jadi pada dasarnya ya musibah itu, cobaan itu fisarroi wa dharri. Ketika kita bahagia itu sebenarnya juga dicoba oleh Allah. Ketika kita susah sebenarnya juga kita itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya wa'atal mala ala hubbi dzawil qurba. Jadi dzawil qurba itu ngeten lho. Kalau tadi itu zakat itu kan ketika sudah ada satu nisab, satu tahun. Tapi di sini oleh Imam Syibi berpendapat, ketika kamu itu mencintai harta benda itu berlebihan, maka ketika itu sebagian harus kamu keluar. Jadi rasa ngenteni setahun, orang ngenteni sani nisab. Cara gawe gampang elek. Ketika saya itu seneng dengan kopi banget, ya maka saya itu harus memberikan kopi kepada orang. Karena saya selalu seneng kopi. Ini contohnya itu seperti itu loh. Ini kali Imam Syibi loh kali. Imam Syibi itu kan bukan, istilahnya itu bukan Imam Syafi'i. Makanya tadi awal itu mazhab yang lain. Jadi kalau apa itu namanya, Imam Syafi'i itu kan punya bahasanya itu temen ya, punya temen tapi ngalim, namanya Said bin Ar-Ra'i. Itu orang ngalim tapi dagangannya yang menebus. Jadi ya itu diantaranya pertanyaan ditakoni kalau Imam Syafi'i, kalau orang punya kambing 4 itu sudah zakat apa belum? Ditakoni kalau Imam Syafi'i. Dijawab oleh Imam Ar-Ra'i As-Syaibani, itu menurut madhabmu apa madhabku gitu loh. Kalau menurut madhabku ya sudah, karena apa? Punya kambing itu mesti kadang-kadang yo mangan tanggungane wong. Lah ini ada subhatnya. Apa nek sak nisab, apa nek ora ono sak nisab iki ora ono subhate, ora perlu diresiki. Ini kalau
Imam Syaiban Ar-Rabi. Tapi kalau menurut Mazhab Syafi'i, mbah sithik ana subhate utawa gak, pokoknya ngenteni sak nisab, ngenteni 1 tahun cara kambing yaitu harus menanti kalau ada 40 terlebih dahulu. Orang dagang ya demikian. Apa kudu ngenteni sak nisab? Sak nisab sekarang ya misalkan 70 juta. Apa nek gamane 50 juta itu ora ana sumbate, wong kadang iku timbangan iku kurang, kadang aku kurangnya tuh kurang. Ini kalau menurut Imam Syafi'i di sini, kalau menurut guru Imam Syafi'i atau teman Imam Syafi'i, Imam Syaiban Ar-Ra'i itu sudah wajib. Karena apa? Yaitu ada subhat. Ini kalau jadi surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ketika kita tuh cinta dengan harta benda apa saja, tidak harus uang. Tapi ora tok terus ngene pali. Lah cintane ning nggone bojone kayane wong tidak demikian. Kalau itu syariatnya tidak seperti itu. Jadi kalau itu sih ifak, itu sudah bahasanya itu ulama. Kalau bojo seneng karo bojo banget terus bojone dikene wong bukan gitu. Syariatnya tidak seperti itu. Wastabdalu biqaulihi azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Imam Nakhai, Imam Syibi, Imam Atha dan Imam Mujahid ini mengambil dalil wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surat Al-Baqarah ayat 3. Dan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini surat Al-Baqarah 254 dan Munafikun ayat 5. Yang artinya wa mimma razaqnahum, kalau dalam surat Al-Baqarah itu awal ya. Ayat 3 itu. Hudalil muttaqin. Lah muttaqin itu siapa? Yaitu diantaranya itu adalah orang yang diberi sebagian harta oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang takwa itu adalah orang yang diberi zakat oleh Allah, mau sebagian. Mimma itu sebagian orang kabeh kali ya. Nek wong LDI kabeh karepe. Kita itu kan madhabnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Punya ilmu nahwu, punya ilmu sorof. Kata min itu berarti sebagian. Dan sebagian itu ora separuh. Roti itu sampai bagi loro itu namanya nisfu, separuh. Kalau bagus sebagian lima itu mbok sampai juga satu cuwil. Misalkan itu salah itu 10 ya. Mima itu bukan berarti terus limanya itu. Kalau 5 itu nama nisfu, separuh. Tapi kalau lima sebagian berarti ya arep kok kayak siji monggo, arep kok kayak loro monggo, sementing sebagian dari 10. Ini orang LDI tidak seperti itu. Mima itu kabeh. Ya karena tidak belajar nahwu, tidak belajar sorof. Dan juga mengambil wa'anfiku dan nafakonlah sebagian hartamu, sebagian yang kami beri rizki kepada kalian semuanya. Fahuwa dakhilun fi haqqil muslimi alal muslim. Dan apa itu namanya? Surat Al-Baqarah ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 254 serta Munafikun ayat 10 ini adalah memberikan pandangan bahwa di antara orang Islam satu dengan Islam yang lain itu ada hak. Gimana? Yang kelebihan harta yang memberikan orang Islam lain yang kekurangan harta. Fi haqqil muslimi alal muslim. Wa maknahu annahu yajibu alal musiri mahma wajada muhtajan ayyuzila hajadahu addan an malihi az-zakata. Dan makna daripada wa atal mala ala hubbi gawil qurba wa mimma razaqnahum yunfikun wa anfiku mimma razaqnakum, ini adalah wajib bagi orang Islam yang kaya. Musir itu artinya kaya. Kaya itu ya kelebihan harta selama dia itu menemukan ada orang di sekitarnya, orang Islam di sekitar kita itu punya hajat. Hajat itu kan berarti orang fakir, butuh.
maka hendaknya kita itu ego kebutuhan kita yang lebih ini kita hilangkan, kemudian kita berikan kepada orang Islam yang fakir, itu sebagai bentuk zakat. Jadi misalkan apa itu namanya, kita itu sekarang ini belum waktunya kita tuh kok memberikan sesuatu, ini secara umum bahasa ini dinamanya zakat. Cuman secara syar'i itu kan zakat itu kalau harta benda ya sesuai dengan ketentuannya, ada 1 nisab, ada 1 tahun. Kalau zakat fitrah ya tanggal 1 Syawal. Tapi secara umum memberikan sesuatu kelebihan kepada orang Islam yang lain, maka itu dinamakan juga zakat. Cuman kalau bahasa umumnya fikihnya itu adalah sedekah, karena bukan pada waktunya, bukan pada momennya. Ini orang-orang golongan yang nomor 2. Ya tidak seluruh hartanya, tapi sebagian sebagaimana yang kita contohkan tadi. Kalau yang seluruhnya, yang nomor 1 yaitu seperti Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya dikasihkan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.